Nur Aulia. Saya mahasiswa dari program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema suasana kelompok UMKM Mutiara Alam Kopi. UMKM ini merupakan salah satu usaha keluarga yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran kopi yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Langsung saja, mari kita temui para narasumber dari UMKM Mutiara Alam Kopi. Sebelum masuk ke inti wawancara, saya ingin memperkenalkan para narasumber kita hari ini. Ada Ange. Halo, perkenalkan nama saya Ange Sri Nuraini. Saya anak dari almarhum Bapak Aang, pendiri dari Mutiara Alam Kopi. Di sini saya membantu untuk bagian administrasi dan juga keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Mulya. Saya sebagai menantu almarhum Bapak Aang yang selaku pendiri Mutiara Alam Kopi. Di sini saya tugasnya untuk memasarkan biji hasil kopi dari Mutiara Alam Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wibi, istri dari almarhum Bapak Aang. Saya bertugas sebagai pengawas dari berjalannya Mutiara Alam Kopi. Berjalannya Mutiara Alam Kopi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang mari kita masuk ke wawancara inti. Nah, pertama saya ingin bertanya mengenai kepemimpinan di UMKM Mutiara Alam Kopi. Setelah almarhum Bapak Aang meninggal, bagaimana pembagian peran kepemimpinan di antara anggota keluarga? Setelah almarhum suami saya berpulang, kami berusaha tetap melanjutkan usaha ini dengan musyawarah dan tidak ada satu orang yang benar-benar menjadi bos. Tapi kami menjalankan peran sesuai kemampuan masing-masing. Saya mengawasi jalannya usaha, anak-anak mengatur keuangan dan pemasaran. Prinsip kepemimpinan di sini bersifat kekeluargaan dan terbuka. Ya, kami berpegang pada nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Bapak, kalau supaya menekankan tanggung jawab dan gotong royong. Jadi meskipun gak ada pemimpin tunggal, kita sifatnya pembagian tugasnya jelas dan saling percaya gitu, saling bantu aja. Kepemimpinan di UMKM Mutiara Alam Kopi bersifat kolektif dan kekeluargaan dengan dasar saling percaya dan musyawarah. Nah, selanjutnya bagaimana sistem komunikasi yang berjalan dalam kelompok usaha ini? 3. Jadi komunikasi di Mutiara Alam Kopi itu sangat terbuka dan fleksibel. Kami biasanya berdiskusi santai di rumah atau saat sedang di tempat produksi. Kalau ada hal mendesak, kami juga pakai grup WhatsApp untuk koordinasi cepat. 2, 3. Selain itu, kami juga selalu menyampaikan laporan keuangan atau hasil penjualan secara transparan. Jadi semua anggota tahu perkembangan usaha setiap minggunya. Komunikasi yang terbuka dan informal seperti ini membantu menjaga koordinasi dan kepercayaan antara anggota kelompok. Nah, kemudian bagaimana kekompakan dan keakraban di antara anggota? Kami ini keluarga besar, jadi memang sudah akrab dari dulu. Tapi di luar itu kami juga menjaga suasana dengan kerja agar tetap guyup dan saling menghargai. Kalau ada perbedaan pendapat, kami bahas bersama dengan tenang. 3. Jadi kekompakan itu terasa terutama saat ada
pesanan besar ya. Semua turun tangan, saya bantu kirim, mengatur administrasi, dan ibu memastikan kualitas. Rasanya seperti satu tim yang saling dukung. 3. Jadi kekompakan di UMKM ini terbentuk secara alami karena hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan usaha. Lalu bagaimana dengan norma-norma yang berlaku di kelompok ini? Apakah ada aturan khusus yang dijaga bersama? 3. Ya ada, jadi kita punya kesepakatan tidak tertulis, seperti harus jujur dan melaporkan hasil kerja, terus menjaga kualitas produk, dan menghormati keputusan bersama. Nilai-nilai ini sudah diwariskan sama Bapak dari dulu. 3. Selain itu, kami juga menjaga etika dalam bekerja, misalnya tidak boleh menunda pesanan pelanggan dan tidak menyalahkan satu sama lain kalau ada masalah. Semua diselesaikan dengan kepala dingin. 3. Jadi norma kekompakan di UMKM ini dilandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati yang menjadi fondasi kerjasama mereka. Nah, lalu bagaimana bentuk partisipasi anggota keluarga dalam menjalankan UMKM ini? 3. Gila. 3. Jadi semua anggota punya peran masing-masing. Ada yang di keuangan, ada yang di produksi, ada juga yang di pemasaran. Bahkan 2 kakak dan adik lainnya yang bernama Angga dan Aris ikut membantu saat mereka sedang di rumah. 3. Kami saling membantu sesuai kemampuan, tidak ada paksaan, tapi semua sadar tanggung jawab masing-masing. Kalau salah satu sibuk, yang lain otomatis bantu, saling bantu. 3. Jadi partisipasi anggota di UMKM ini bersifat aktif dan sukarela, berdasarkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap usaha keluarga. Nah, terakhir nih, bagaimana hubungan interpersonal atau hubungan antar anggota di kelompok ini? 3. Kami selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan tidak hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai rekan kerja. Kami terbiasa menyemangati satu sama lain. 3. Kami selalu berusaha menjaga hubungan baik tidak hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai rekan kerja. Kami terbiasa menyemangati. 3. Kalau ada masalah pribadi, 3. kalau ada masalah pribadi pun kami selalu menyelesaikan dengan komunikasi terbuka, karena kami sadar suasana hati berpengaruh pada suasana kerja. 3. Jadi hubungan interpersonal di UMKM ini sangat harmonis dan berperan penting dalam menjaga semangat kerja serta berkelangsungan usaha. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Wiwi, Teh Ange, dan Bang Mulia atas waktu dan ceritanya yang sangat menginspirasi. 3. Dari wawancara ini kita dapat melihat bahwa suasana kelompok di UMKM Mutiara Alam Kopi ini terbentuk dari kerjasama, kepercayaan, komunikasi terbuka, serta rasa kekeluargaan yang kuat. Nah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk membangun tim yang solid dan harmonis. Saya, Tania Nur Aulia, mahasiswa Universitas Terbuka, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.